Maria yang dibawakan oleh bapaknya Maria dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pesan dan kesan. Di pertama-tama tentunya saya sebagai orang tua patut mengucap syukur kepada Tuhan karena memang sampai di titik ini tentunya bahwa kita yakini dan percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong sehingga Maria pada saat ini bisa bertambah umur menjadi 21 tahun dan lebih bersukacita pula karena Maria juga bisa lulus sarjana. Jadi Maria sudah lulus sarjana dan Daniel juga sudah lulus sarjana dan sudah diwisuda. Jadi itu yang menjadi ucapan syukur kepada Tuhan, dan terlebih kami banyak berterima kasih kepada teman-teman pemuda di gereja yang sudah mensupport, akan mendoakan, lebih juga mentor-mentor dan bagi brother and sister yang selalu mendoakan keluarga kami juga. Tentunya menjadi kesan tersendiri bagi kami bahwa kami menyadari bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kami, karena kalau tanpa Tuhan ya, tentunya kami tidak ada di posisi saat ini. Terima kasih. Ada di bawah foto. Keep yourself in the love of God and not having any offense. Put off all your unbelief, holy desire and the rest. Maintain just with your brethren to receive your reward. It's up to you and me to keep our service love. Persevere, press on today. Holding fast what you have, that none may take you from. I will keep and guide you from beyond each is to come. Let's persevere in hope and ourselves in His love. Hiduplah dalam kasih Tuhan, tabrakkan segala pelanggaran. Dia mau kita percaya untuk masuk perhentiannya. Tetap percaya saudaramu untuk terima upahmu, dan berusahalah tinggal dalam kasih-Nya. Bertekun dan peganglah yang ada padamu, raih mahkotamu. Ku lindungi kau dari masa susah yang akan datang. Tekunlah berharap sungguh dalam kasih-Nya. Berteguh dan peganglah yang ada padamu, raih mahkotamu. Ku lindungi kau dari masa susah yang akan datang. Tekunlah berharap sungguh dalam kasih-Nya. Iman dari Maria dalam dia menyelesaikan studinya dan imannya ketika dia berjalan dalam musim kehidupannya. Dipersilakan. Selamat sore.
Jadi bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kehidupan saya sampai di umur 21 tahun. Ini semua adalah kasih karunia Tuhan bagi saya secara pribadi, karena jujur kalau mau melihat kehidupan saya yang di belakang, nanti saya tidak akan mampu untuk melewati semua ini. Tapi saya percaya bahwa inilah kehendak Tuhan bagi saya. Ini adalah tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan saya, dan saya mampu untuk menjalani hari saya sampai pada hari ini. Bersyukur juga sampai detik ini saya masih memilih firman untuk setiap jalan hidup saya. Saya tidak dapat membayangkan jika saya tidak menempatkan firman di dalam kehidupan saya. Pastinya saya akan terhilang dari semua kehidupan yang telah saya ciptakan dari kecil. Saya akan terhilang dari keluarga saya akan terhilang dari dalam persekutuan, dan saya akan terhilang dari setiap studi, dan saya pada akhirnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya ingat dulu waktu SMA, pas lulus, saya ditanya oleh kedua orang tua saya, apakah saya mau kuliah. Di situ saya pikir untuk tidak mau kuliah, karena saya melihat ekonomi keluarga saya waktu itu. Tapi rencana Tuhan indah bagi setiap anaknya. Waktu itu saya disuruh untuk orang tua saya berdoa biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan minggu depannya dibuka pendaftaran Julsrat, dan akhirnya saya mencoba mendaftar. Saya percaya pasti ada campur tangan Tuhan, dan puji Tuhan saya lulus, dan saya memulai kehidupan baru saya dengan masa perkuliahan. Dan juga saya naik tingkat di kehidupan baru saya yang di gereja, dari anak remaja naik ke tingkat pemuda. Dan di situ menjadi suatu pertumbuhan yang baru bagi saya, karena banyak juga firman yang akan saya terima dan akan dihadapkan dengan banyak pilihan sebagai anak muda. Setiap firman yang datang dalam kehidupan saya adalah baru setiap hari, dan firman itu yang menjaga saya sampai hari ini. Kalau bukan karena firman dan tuntunan Roh, saya tidak akan mampu melewati semua ini, melewati semua proses yang ada dalam hidup saya. Saya ingat waktu semester 1, di mana setiap mahasiswa baru mengharapkan nilai dan IPK yang bagus. Dan di situ semester 1, saya ingat karena saya juga sebagai maba, jadi saya berekspektasi kalau nilai dan IP saya akan bagus. Tapi itulah maksudnya, ekspektasi dan realita terkadang tidak sesuai kenyataan. Dan pada saat nilai sudah ditampilkan di portal, nilai saya waktu itu dan di situ saya mulai khawatir. Saya mulai ragu, maksudnya saya menangis, saya takut bagaimana ini ya, maksudnya baru semester 1 tapi nilai sudah anjlok. Dan di situ saya coba komunikasikan kepada dosen saya, dan ternyata sudah tidak bisa diubah sama sekali. Dan di situ maksudnya rasa-rasa sudah mau melanjutkan dunia perkuliahan karena kalau awal lagi runtuh, pasti di jalan ke depan sudah buntu begitu. Jadi dan juga saya takut untuk bilang kepada orang tua saya, karena saya takut untuk mereka akan memarahi saya begitu, dan maksudnya akan mengecewakan juga mereka. Dan setelah saya simpan itu sampai pada dimana ada ibadah yang ada. Terus di situ dibilang ada satu firman tentang apapun yang terjadi di dalam dunia perkuliahan, mau itu kelasnya, nilainya, atau dosennya, itu adalah proses yang harus saya tanggung. Dan overthinking dan 99
dan overthinking duluan sebelum terjadi itu adalah 99% yang tidak akan terjadi, karena itu hanya ada di dalam pikiran saya. Dan pada saat mendengar firman itu, saya pulang berdoa dan saya mendapatkan kemampuan untuk berbicara kepada kedua orang tua saya bahwa saya mendapatkan nilai yang enak begitu, dan itu sudah bisa dirubah. Dan jujur, kedua respon orang tua saya benar, berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Saya kira mereka akan memarahi saya, atau maksudnya saya akan mengecewakan mereka. Tapi orang tua saya mengatakan kepada saya, kami tidak memaksakan nilai kamu bagus atau sempurna, tapi kamu harus terus berjuang menyelesaikannya. Tidak apa-apa gagal di awal, lanjut dan teruslah semangat. Dan itu menjadi sukacita saya, karena buat apa saya takut, padahal tidak akan terjadi apa-apa seperti yang saya takuti. Saya terus bersukacita menjalani masa perkuliahan saya sampai di titik di mana saya sudah semester 7. Puji Tuhan, selama 7 semester, hanya semester itu yang menjadi kendala untuk saya. Tuhan terus mau membawa saya sampai pada semester akhir, yang dimana sudah memasuki dunia dihadapkan dengan KKT, proposal, dan skripsi. Jujur, selama 20 tahun hidup di muka bumi, saya tidak pernah keluar dari Malalayang atau jauh dari orang tua saya. Sampai saya ingat perkataan teman SMA saya, Maria ngadadap di mana? Terus saya jawab, oh masih di Malalayang, no? Terus dia tanya, terus dia bilang, aduh kenapa hidup dia cuma takut-takutan di Malalayang. Dan di situ menjadi perenungan kepada saya, benar dong, maksudnya selama 20 tahun di muka bumi, saya tidak pernah dong, maksudnya keluar dari Malalayang begitu. Karena teman-teman SMA dan kuliah saya, ada yang kuliah di Jakarta, ada yang kuliah di Bali, ada juga yang ikut pertukaran mahasiswa di Surabaya dan Makassar. Ada juga yang merantau dari kepulauan ke Manado untuk kuliah. Benar, saya merasa hidup saya penuh dengan Malalayang atau lapangan banting. Jadi pas semester 6 itu ada namanya KKT. KKT ini yang dimana kami mahasiswa ditempatkan di desa-desa untuk pengabdian kepada masyarakat dengan ilmu yang kami terima sebagai mahasiswa di dunia perkuliahan. Sebagai manusia yang hidup di Malalayang, saya tentunya takut untuk terkeluar dari situ ya. Saya takut bagaimana lingkungan barunya, saya takut tentang desanya, saya takut tentang aduh di sana kalau tidak ada warung. Tapi maksudnya kan saya sering sekali berbelanja, jadi saya takut ya begitu. Yang paling saya takut itu kalau tidak ada air dong. Karena jujur kalau di desa-desa begitu kan rupa susah air, tuh orang yang bilang. Jadi saya takut. Tapi puji Tuhan, pada saat saya bersekutu dengan pelayan, saya di situ dikuatkan dong, bahwa Tuhan pasti akan tempatkan yang terbaik dong. Dan saya percaya perkataan pada waktu itu. Dan pada saat seminggu setelahnya kami mendapatkan tempat KKT, ternyata saya cuma ditempatkan dekat dong. Jadi cuma sekitaran 1 jam 20 menit kalau nak macet di sana. Jadi saya lega dong. Puji Tuhan, saya dapat melewati 23 hari itu dengan tidak ada kejadian apapun dong. Karena tempat yang saya dapat itu ada warung, air aman, dan maksudnya DP aparat dan masyarakat di situ juga baik dong. Tapi saya percaya itu semua campur tangan Tuhan dong. Maksudnya saya sudah berdoa dan itu maksudnya Tuhan izinkan saya tertempat di situ. Dan juga saya merasa waktu KKT itu saya harus bergaul dengan selama 23 hari dengan orang-orang yang tidak saya kenal sebelumnya dong. Karena kalau ada Maria Betamang, dia rupa ditempatkan dengan ada sesama dan jurusan, jadi rupa enak. Terus Maria, terus saya tidak ada yang saya kenal di antara 9 orang itu. Dan di situ saya merasa suatu hal yang baru juga untuk saya hidup bersama 9 orang
selama 23 hari dah, jauh dari orang tua. Tapi itulah, Tuhan tetap membawa saya terus untuk berproses dah. Tibalah di penyusunan proposal, karena saya ingat waktu itu sebelum KKT, ada yang teman-teman saya sudah maju pada saat KKT dan sebelum KKT. Dan saya merasa santai, maksudnya saya belum menyusun proposal, karena saya merasa santai dah waktu itu. Karena saya jujur tidak mau buat skripsi, karena saya terdoktrin oleh tontonan di TikTok bahwa skripsi itu sulit lah. Maksudnya bukan sulit karena skripsinya, tapi karena dosen-dosennya dong. Jadi di situ saya kayak aduh sudah juga mau bikin skripsi. Terus pas ada juga dari dosen yang kalau bilang ada yang lulus tanpa skripsi, jadi rencana ikut itu program. Tapi ternyata itu program itu lebih susah dari skripsi. Jadi mau tidak mau saya harus membuat skripsi dong. Jujur saya merasa tertinggal karena saya baru kelar KKT itu Agustus, dan teman-teman saya sudah memasukkan judul itu dari bulan Mei dong. Dan saya baru mau memasukkan judul itu di bulan Agustus akhir dong. Tapi saya percaya jika dalam Tuhan tidak ada kata terlambat, saya mulai mencari pembimbing saya dan konsul. Puji Tuhan, saya dihadapkan dengan dosen pembimbing yang baik, dan juga dosen penguji yang baik kalau di luar ruangan ujian. Dan proposal saya di ACEC tanggal 18 September 2024. Pada saat saya lanjut di penulisan skripsi, tidak ada kendala yang banyak dong pada saat saya penulisan proposal dan skripsi. Karena saya rasa maksudnya karena dari proposal ke skripsi itu saya tahu dah apa-apa yang mau perlu direvisi. Jadi saya rasa tidak ada yang kendala dong di situ. Akhirnya pada saat waktu saya menyusun revisi, ada perkataan yang menyakitkan secara mental, karena dari perkataan apa gini, karena saat itu saya lagi menyusun revisi dan dapat bilang biarlah kalau baking sendiri, mal kalau banyak revisi. Dan di situ maksudnya sebagai manusia sakit dong. Sakit hati, rasa-rasa mau menangis karena Inggris mau menangis, jadi betulan sakit hati. Tapi maksudnya sudah lewat gitu maksudnya. Jadi betulan waktu itu rasa-rasa kalau boleh hilang dari dunia, suka dong mau hilang dari dunia, karena memang sakit sekali dan begitu. Tapi puji Tuhan waktu saya karena antara itu memang manusia tidak bisa dan hidup beda. Kita harus sedang mencari suara dari luar. Dan pada saat suara yang saya terima waktu itu, ini sudah terakhir sekali, masa mau menyerah? Cuma karena begitu, Tuhan pasti mampukan. Akhirnya lewatlah harinya dan saya sudah sampai di titik skripsi saya sudah di ACC. Saatnya untuk mengurus berkas-berkas ujian, karena saya ingat waktu itu November akhir dan sampai Desember awal saya bolak-balik ke kampus untuk mengurus berkas sidang. Karena itu Desember, jadi Profesor Moli baru ke kampus, jadi harus cepat-cepat, jangan nanti tertunda dan nanti dia mau jadi di Januari. Kalau di Januari itu maksudnya mau tambah biaya, mau bayar UKT, masuk di semester baru. Jadi saya cepat-cepat untuk mengurus skripsi ini di Desember kan begitu. Dan juga saya mau maju ujian itu Desember karena saya mau membuktikan kepada kedua orang tua saya kalau saya hebat kan. Saya dapat mendapatkan gelar di semester 7 dan saya bersembunyi, maksudnya nanti saya mau bersembunyi dong, oh ini kok mau jadi Maria PK kado Natal dong, padahal dapat gelar di Desember, jadi itu kalau Desember itu kado Natal lah begitu. Padahal saya hanya mau menunjukkan bahwa saya hebat. Saya butuh validasi dari kedua orang tua saya. Saya sadar bahwa hari ini bahwa motivasi
saya untuk maju hari itu salah dah. Saya gagal maju untuk Desember itu karena katanya kuotanya sudah full dah. Jadi saya dan teman saya sempat menangis karena bukan skripsi kami yang ditolak, tapi undangannya yang ditolak. Jadi dan saya di situ maksudnya sudah frustasi dah, karena sudah mau Desember harusnya selesai, karena saya mau menyombongkan diri dah. Saya percaya permintaan saya lewat doa waktu itu, mau itu Tuhan berikan ataupun tidak, itu adalah rencana Tuhan yang baik bagi setiap anaknya. Pada saat saya gagal maju waktu itu, saya langsung teringat pasti ada sesuatu yang mau Tuhan bereskan dalam hidup saya, yaitu kesombongan saya. Saya sadar bahwa motivasi saya untuk maju ujian skripsi waktu itu salah, karena saya tidak perlu membanggakan diri saya dengan gelar yang saya terima. Karena orang tua saya akan bangga kepada saya kalau saya menjadi anak yang taat, rajin ke gereja untuk mendengarkan firman dan melakukannya. Kedua orang tua saya pasti sudah bangga kepada saya. Jadi saya membereskan motivasi duniawi saya dan saya hanya berserah pada Tuhan saja. Puji Tuhan, saya maju di tanggal 15 Januari 2025 dan itu tidak sampai semester baru, karena semester baru dimulai bulan Februari. Jadi saya tidak perlu membayar UKT dan yudisium di tanggal 27 Februari 2025, dan di situ dibilang predikat saya. Saya bersyukur saya mendapatkan predikat cum laude yang padahal awalnya dari maba, yang saya pikirkan yang penting lulus saja. Tapi Tuhan memberikan lebih dari apa yang saya butuhkan. Saya hanya mau lulus, tapi Tuhan tambah cum laude. Benar bahwa Bapak selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya yang meminta, mencari, dan mengetok. Saya juga bersyukur bahwa saya terus meresponi panggilan Tuhan untuk saya, bahwa saya adalah muridnya, dan saya harus memilih apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk saya. Sejauh saya melangkah sebagai anak muda yang hidup di tengah dunia yang jahat ini, yang mulai ditojokkan oleh anak muda di luar sana, puji Tuhan saya tidak terikut dengan cara dan tingkah laku hidup mereka. Karena dimanapun saya berada, maupun itu di kampus atau di luar kampus, saya harus menunjukkan kehidupan yang merupakan kehendak Tuhan bagi saya sebagai anaknya. Yang dimana kalau kita lihat di kehidupan sekarang, kita lihat di dunia kampus ataupun dunia pernokian, banyak sekali perempuan zaman sekarang yang mereka sudah menunjukkan bahwa merokok atau vape adalah hal yang lumrah, dan memakai baju yang kalau orang Manado bilang belum kelar menjahit adalah ciri khas atau gaya hidup mereka. Karena jujur, beberapa teman kuliah dalam kelas saya perempuan, mereka sering merokok dalam kelas dengan alasan bahwa rokok atau vape itu akan menghilangkan stres dalam pembelajaran. Jadi mereka menganggap itu tidak apa-apa. Dan juga ada beberapa mahasiswi yang berpakaian di kampus itu sudah bukan mencerminkan anak kuliah, sudah bukan mencerminkan untuk ke kuliah, tapi sudah gaya untuk ke mall. Sangat bersyukur bahwa saya terjaga oleh firman tentang siapa saya, karena saya adalah murid dan anaknya yang harus menunjukkan budaya hidup seorang anak Elohim, walaupun diri saya berada di dunia yang jahat ini. Jadi puji Tuhan, saya dapat melewati masa perkuliahan saya dengan tidak mengikuti arus dunia ini, tapi terus bertumbuh dalam iman sebagai anaknya. Kebetulan juga saya menjalani kehidupan kuliah sambil bekerja di tempat prakteknya Dr. Ivon di sini di lantai 1. Jujur, pertama sebagai manusia tidak akan mampu, tapi ternyata Tuhan terus memampukan saya selalu kerja di bagian pelayanan, cukup menguras tenaga dan emosi, karena jujur saya dihadapkan dengan banyak orang yang tingkah lakunya juga berbeda-beda. Saya akan membacakan satu ayat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi
orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini memberkati saya dalam menjalani kehidupan kuliah sambil kerja saya, karena saya harus menunjukkan perkataan dan tingkah laku saya melalui kasih, sabar dalam setiap situasi kepada pasien maupun dosen, setia dalam iman, mampu menjaga diri saya di luar, dan setia juga dalam studi saya dan menyelesaikannya tanpa menyerah, dan suci dalam perbuatan dimanapun saya berada, di rumah, di gereja, pekerjaan, dan perkuliahan. Yang terakhir, saya sangat bangga dan bersyukur ditempatkan di keluarga bersama kedua orang tua saya dan kakak saya yang telah Tuhan tempatkan. Dulunya, saya sering menilai mereka dengan semua kekurangan mereka, tapi melalui firman, orang tua, mama, papa, dan kakak saya, mereka adalah orang-orang istimewa bagi saya yang telah setulus hati membesarkan saya, menyekolahkan saya, memberikan saya studi, yang tanpa lelah memberikan semua yang saya butuhkan, mau itu uang, tenaga, dan waktu. Saya sadar bahwa menyelesaikan perkuliahan saya itu adalah tanggung jawab saya sebagai anak dan sebagai mahasiswa. Masa perkuliahan memang lelah, tapi saya percaya kedua orang tua saya yang lebih lelah karena mereka memetik tulang untuk membiayai kuliah saya. Saya mau terus untuk melayani kedua orang tua saya, taat kepada mereka, memperbaiki setiap nada bicara saya kepada mereka, karena jujur saya lebih gampang kalau DP nada bicara kepada orang luar kan, kalau halus-halus. Kalau di rumah jujur DP nada tinggi sekali kalau dia jawab pada orang tiga, nampak mama, papa, dan kakak. Jadi saya mau memperbaiki itu dan belajar taat dari hati untuk kedua orang tua dan kakak saya. Jadi sangat amat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena telah memampukan semuanya ini. Iman ke depan, banyak juga tantangan yang saya akan lewati sebagai anak muda. Tapi saya percaya, sekecil apapun iman saya pada saat ini, jika saya terus memilih firman, persekutuan, percaya dan mentaatinya, Tuhan akan menolong dan memampukan saya selalu. Terima kasih. Terima kasih Maria untuk kesaksian imannya. Saya percaya kita semua yang mendengarkan diberkati dengan kesaksian dan iman dari Maria. Dan ya, selanjutnya kita akan mendengarkan juga refleksi dari salah satu sahabat yang berjalan bersama-sama dengan Maria yang akan dibawakan oleh saudari Sherry. Dipersilakan. Halo. Shalom, selamat malam semuanya. Jadi saya secara pribadi sangat senang boleh mendengar kesaksian dari Maria, bagaimana dia berjalan dalam iman dan dapat menyelesaikan studinya sehingga dengan bertanggung jawab. Dan pada saat ini saya akan merefleksikan kesaksian hidup yang dapat saya lihat dari Maria tentang bagaimana dia menyelesaikan perjalanan imannya dalam hal menyelesaikan kuliah dan berjalan sebagai anak Tuhan. Jadi saya mengenal Maria itu kalau mau dibilang dari kecil. Jadi saya tidak ada di memori saya kapan pertama kali bertemu karena mungkin masih kecil-kecil. Tapi puji Tuhan dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 2 atau 3 tahun, saya boleh mengenal Maria dengan benar, mengenal Maria sebagai anak yang Tuhan berikan untuk dia jadi. Dan saya sangat diberkati karena Maria dapat berdiri dalam imannya sebagai anak Tuhan dan tetap memilih Tuhan dalam setiap proses yang dia alami. Dia tidak membuka mulut dan tidak mengeluh ataupun membela diri saat dia diperhadapkan dalam tekanan atau mengalami proses yang sementara ia hadapi di dalam kehidupannya. Dan yang saya tahu bahwa proses yang dialami tidaklah mudah dan berat kalau untuk saya secara pribadi, tetapi sangat diberkati melihat bagaimana Maria mau terus memilih Tuhan dan tidak menjadikan tekanan ataupun proses yang dialami sebagai alasan untuk mundur dan tidak berjalan dalam jalan Tuhan.
Dan saya percaya bahwa ketika Maria dapat memilih dengan benar dalam setiap proses yang Tuhan berikan dalam hidupnya, saya percaya bahwa di musim sebelumnya bagaimana Maria dapat menerima firman, karena seperti yang firman katakan, ketika benih jatuh di tanah hati yang baik, pasti dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan saya percaya itu adalah buah yang sementara Maria hasilkan ketika dia mau tetap memilih Tuhan dan mengerjakannya dengan taat tanpa bersungut-sungut. Jadi seperti yang tadi Maria sampaikan, bahwa rintangan yang dialami secara manusia adalah berat, tapi Maria tetap percaya kepada Tuhan dan tidak mundur menjadi korban. Dan saya secara pribadi sangat bersukacita akan hal ini, melihat bagaimana Maria tetap mengasihi Tuhan dan bersekutuan. Maria juga tadi menyaksikan bagaimana sepanjang hidupnya dia itu tinggal di Malalayang gitu. Dan waktu itu saya ingat waktu Maria mau KKT, berarti kan dia semua tinggal di luar Malalayang dan jauh dari keluarga. Dan saya tahu Maria waktu itu agak sedikit khawatir karena sepanjang hidupnya dia di Malalayang gitu. Dan waktu itu Maria bilang, oh minggu depan dia sedang mau di gereja gitu, karena dia harus ke Tondano untuk ikut KKT. Dan waktu itu saya, oh berarti hari Minggu depan dengan hari Sabtu pas pemuda, sudah mau baku apa ini dengan Maria karena dia mau di Tondano. Dan waktu tiba harinya saya lihat Maria masih ada begitu, dan keesokan harinya juga masih ada begitu. Saya tanya, Maria, kenapa belum pikir-pikir gitu? Oh ternyata diundur, dan berarti dalam hal itu Maria belum boleh cepat-cepat keluar dari Malalayang. Dan saat Maria mau ikut KKT itu, saya percaya itu adalah juga pengujian iman untuk Maria. Maria sedikit khawatir karena ini adalah hal yang baru dalam perjalanan hidupnya. Pergi ke tempat baru dengan orang-orang yang baru, tanpa ada keluarganya dan persekutuan. Tetapi waktu itu juga Maria cerita bagaimana kedua orang tuanya mensupport Maria untuk dapat memprioritaskan Tuhan. Lebih khusus Tante Pris, itu hari Maria cerita kalau Tante Pris sampai minta buku devosi, renungan ke Kak Nyong supaya Maria dapat terus memprioritaskan Tuhan dengan membaca renungan pagi hari dan berdoa. Jadi sinyal itu bukan jadi alasan untuk Maria untuk mengabaikan pengudusannya sebagai anak Tuhan. Dan puji Tuhan, Maria tadi menyaksikan bahwa dia diberikan di tempat yang bagus, tempat yang baik, dengan orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya percaya ini adalah penentuan dan pertolongan Tuhan, juga support dan doa dari kedua orang tua, sehingga Maria dapat melewati KKT yang tinggal jauh dengan orang tua tanpa melalaikan pengudusannya sebagai anak Tuhan. Dan ketika Maria sudah menyelesaikan studinya, tinggal menunggu wisuda, waktu itu dalam perjalanan ke gereja pas saya singgah Pak Maria, saya tanya, Maria, semua lulus, semua wisuda ke kamu gitu. Terus dalam perjalanan saya tanya, Maria, ada kalian pada stres ini menyelesaikan skripsi begitu. Dan maksud saya bertanya seperti itu bukan karena Maria tidak stres begitu, tetapi saya melihat bagaimana hidupnya dia tetap memprioritaskan persekutuan, tetap memprioritaskan Tuhan gitu. Jadi dia tidak menjadikan kuliah sambil kerja sebagai alasan untuk dia melalaikan untuk mengerjakan kehendak Tuhan bagi Maria. Jadi Maria tidak menjadikan kuliah sebagai beban yang walaupun adalah beban, tetapi Maria dapat memikulnya dan dengan bertanggung jawab menyelesaikannya. Dalam perjalanan iman Maria, saya juga dapat menyaksikan bagaimana Maria tetap taat melakukan bertanggung jawab dengan apa yang diberikan kepada Maria. Jadi dalam beberapa tugas yang diberikan kepada Maria, saya percaya bahwa ada beberapa yang tidak sesuai dengan keinginan Maria. Yang saya lihat juga bagaimana Maria walaupun tidak nyaman mengerjakannya, tetapi Maria dengan sederhana mau taat dan bertanggung jawab untuk mengerjakan setiap tanggung jawab yang diberikan oleh orang-orang yang melayani. Jadi saya melihat bagaimana Maria tidak melihat diri sebagai korban atau merendahkan diri, tetapi Maria dengan sederhana mau taat ketika diberikan instruksi. Dan
Sebagai ayat penutup, saya akan membaca dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kepada kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa dan segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Jadi dalam ayat ini sebagai ayat dorongan bagi kita semua bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik, yang harus menjadi prioritas kita selama kita terus mencari Dia, berseru dan berdoa supaya kita dapat menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Jadi masa yang depan akan semakin sulit, tetapi biarlah ini menjadi ayat dorongan bagi setiap kita untuk dapat terus memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, khususnya Maria yang sementara hari ini mengucap syukur telah menyelesaikan studinya bersama juga Daniel. Kiranya Tuhan dapat memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih pada saudara-saudara untuk refleksinya. Saya juga akan mengundang Bapak Michael Lomenta sebagai pelayan yang juga memperhatikan kehidupan rohani Maria untuk membawa kita dalam doa syukur dan doa bersih. Ya, puji Tuhan, masih kuat ya mengikuti acara ini dan tiba di penghujung acara. Namun sebelum kita doa syukur, doa tutup, saya sedikit bersaksi. Saya pikir tidak lagi mau datang di hotel ini di lantai berapa? 6. Karena pertama saya datang di tempat ini, saya tidak lupa waktu itu bumi sedang kontraksi alias gempa. Saya tidak lupa berapa skala Richter, yang jelas sedikit kekacauan waktu itu. Dan di hari ini kita semua mengucap syukur. Kami datang sebagai bukan hanya pelayan, tetapi sebagai saudara-saudari yang berjalan dengan keluarga Maria, dan juga secara spesial dengan Maria, bukan hanya karena diwisuda, bukan hanya karena ketambah usia, tetapi di musim ini kami dan Maria sedang memilih jalan yang sama, yaitu memilih jalan Tuhan. Untuk itu kami sebagai pelayan sangat terhormat diundang untuk menyaksikan iman Maria dan juga menyaksikan syukur dari keluarga Pak Poldi, Ibu Pris, Daniel, yang kami lihat di tulisan di depan. Daniel telah selesai studi di wisuda dengan gelar ST, sarjana teknik. Kalau cuma ST, S pakai T, tapi harus jelas sarjana teknik. Dan Maria CG. Dan spesialnya Maria sedang ketambahan usia. Dan kita semua percaya usia itu dari Tuhan. Dan kesaksian Raja Daud, ajarkan kami menghitung hari-hari supaya beroleh hati yang bijaksana. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan keluarga, terlebih khusus Maria yang sedang memilih bersama-sama dengan apa yang kami pilih, yaitu mau jadi anak Elohim. Dan
ketika memiliki hati yang bijaksana, itu adalah hati yang dibentuk menjadi tanah hati yang baik yang sedang diproses untuk terus menerima firman dan menjadi iman, dan oleh iman itulah yang akan menguatkan perjalanan keluarga, terlebih khusus Maria yang sedang ketambahan usia. Jadi kita sudah mendengar kesaksian Maria sebagai firman hidup, dan ini spesial. Biasanya orang beracara yang khotbah juga orang lain, tetapi orang yang beracara dia juga yang menyaksikan imannya. Itulah roti hidup. Kalau kami yang khotbah itu masih dikatakan masih kata orang, tetapi kalau Maria yang berbicara, Maria sendiri yang sedang menyaksikan apa yang telah menjadi pilihan Maria dan apa yang sedang Tuhan nyatakan. Itulah iman yang telah menjadi roti hidup dan kita boleh makan. Dan juga bagi teman-teman Maria, itu juga boleh jadi kesaksian iman, tidak pernah mundur di tengah-tengah proses baik kuliah maupun perjalanan hidup bersama dengan kakak dan kedua orang tua. Dan terakhir, statement Maria, saya bersyukur ada dan lahir di tengah-tengah orang tua, dan itu patut disyukuri. Dimanapun kita, siapapun orang tua kita perlu dan harus bersyukur karena Maria ada di tengah-tengah keluarga yang sedang belajar, jadi sedang belajar takut akan Tuhan. Jadi itu singkat dari kami, dan kita akan berdoa syukur. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kasih karunia-Mu yang terus mengalir bagi kami sebagai anak-anak-Mu, dan kami percaya kapasitas dan kemampuan yang Kau berikan bagi kami sampai hari ini itu adalah benar-benar kasih karunia-Mu, dan itu juga adalah pertolongan Roh Kudus bagi kami, dan terlebih khusus bagi keluarga Pak Moldi, Bu Pris, Daniel, dan juga Maria yang sedang bersukacita hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat tuntunan, buat pertolongan-Mu bagi perjalanan iman keluarga ini, terlebih khusus buat Maria. Dan kami terus menopang Maria untuk terus berjalan di setiap musim yang Tuhan sediakan, untuk terus berjalan di proses sebagai anak-Mu, dan juga diproses di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini. Dan keluarga telah menyiapkan makan minum buat kami. Biarlah itu dikuduskan bagi tubuh kami, sehingga apa yang kami makan minum itu boleh menguatkan kami semua, dan juga boleh memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami hidup. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami akhiri untuk persekutuan yang boleh tercipta hari ini lewat ucapan syukur dari keluarga Pak Moldi, Bu Pris, Daniel, dan Maria. Dan biarlah pertemuan hari ini terus jadi berkat buat kami, dan kami terus boleh bertemu dalam satu iman, satu roh, dan kami terus berjalan bersama dengan keluarga. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita sudah tutup, kita juga akan mendengarkan ucapan terima kasih. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari, teman-teman, orang tua, keluarga, sahabat, pelayan. Saya lihat di sini keluarga dari mama maupun papa lengkap semua. Jadi terima kasih sudah datang. Terima kasih juga atas pokoknya terima kasih. Silakan menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Terima kasih.
bosnya. Tapi saya adalah mamanya, mama dari Maria. Baiklah, yang saya hormati keluarga yang berbahagia, keluarga besar CG Kiro yang di dalamnya terdapat Bapak Bodi, kemudian Ibu Pris dan anak-anak terkasih, Daniel CG Sarjana Teknik yang baru diwisuda, kemudian Maria CG Sarjana Administrasi Publik yang kemarin berusia 21 tahun. Dan yang saya hormati kakak beradik, saudara bersaudara, Bapak Ibu, mungkin ada teman-teman dari teman-teman kuliah dari Daniel maupun Maria, para teman-teman sepelayanan, dan hadirin semua yang saya hormati dan saya kasihi. Hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa, karena begitu besar kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita semua, teristimewa bagi keluarga besar CG Kiro, teristimewa bagi anak-anak terkasih yang juga adalah anak-anak kami, Daniel dan Maria. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga besar dan kami dan semua yang hadir di sini, karena baik Daniel maupun Maria telah mencapai suatu tingkat pendidikan sarjana S1, Daniel sarjana teknik dan Maria sarjana administrasi publik. Saya dimintakan untuk memberikan kesan pesan, bukan sebagai bos ya, tapi saya adalah sebagai mama dari Maria dan juga Daniel. Saya cerita sedikit. Maria ini merupakan teman saya dalam memberikan pelayanan kesehatan di tempat praktek saya. Saya teringat pada saat saya membutuhkan asisten untuk praktek saya meminta bantuan Pak Moldi dan Bu Pris, yang biasanya saya selalu minta bantuan ya, berkomunikasi, meminta kalau ada orang yang mau jadi asisten saya, bantu di pelayanan praktek saya. Dan waktu itu baik Bu Pris maupun Pak Moldi merelakan anaknya terkasih Maria untuk sama-sama kita memberikan pelayanan bagi pasien-pasien yang ada di tempat praktek saya. Dan luar biasa, karena jujur ya, secara pribadi dan keluarga, saya selalu memintakan kepada Tuhan, berikan saya teman pelayanan yang merupakan anak Tuhan, dan Tuhan mengirimkan Maria itu ke saya. Sudah kurang lebih 3 tahun lebih ya Maria dengan saya. Dan kesan saya, Maria memang anak Tuhan. Maria memiliki integritas, memiliki kejujuran, dan Maria sangat pintar. Mengapa saya katakan pintar? Karena hanya 1 kali saja saya menjelaskan SOP, standar pelayanan operasional di tempat praktek saya, menjelaskan bagaimana menerima pasien, bagaimana mengkomunikasikan, menggunakan komunikasi yang baik terhadap pasien atau klien, dan semuanya itu diimplementasikan oleh Maria. Luar biasa. Dan saya pribadi maupun keluarga memberikan apresiasi untuk Maria yang begitu banyak memberikan pelayanan kepada pasien-pasien yang datang di tempat praktek kami, baik sebagai praktek saya ya, maupun tempat prakteknya Dr. David dan Dr. Adrian. Luar biasa. Bahkan secara terus terang saya mengatakan bahwa Maria sudah seperti dokter, bukan lagi perawat, tapi dokter. Bahkan Maria sudah tahu penyakit ini, obatnya mau dikasih ini, karena Maria sering dengan saya, ya. Dan yang paling saya ingat sekali dan membuat saya luar biasa Maria,
Pada waktu Maria diwisuda sebagai sarjana administrasi publik, kami mempunyai grup WA grup untuk pasien-pasien kami, dan banyak ucapan yang disampaikan kepada Maria, baik secara lewat WA, secara langsung dan secara langsung kepada saya, dan mereka mengatakan, dokter banyak selamat ya, Maria sudah jadi dokter. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Maria. Bayangkan saja pasien saya mengatakan, dokter banyak selamat ya, Maria sudah jadi dokter. Karena mereka melihat bagaimana pelayanan Maria terhadap pasien, keluarga pasien, terhadap customer yang benar-benar memberikan pelayanan secara tulus hati, yang dengan rendah hati, ramah, dan itu yang benar-benar belum tentu dimiliki oleh orang lain. Dan saya berterima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan pendamping saya, anakku Maria, yang begitu baik, begitu pintar, memiliki integritas yang paling utama adalah anak takut akan Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Maria ya. Dan kemudian untuk Daniel juga. Daniel juga merupakan anak kami luar biasa. Daniel ini sama, baik Daniel maupun Maria, dua-duanya adalah petarung. Mengapa saya mengatakan petarung? Karena dua-duanya sambil kuliah kerja. Ya, makanya saya mengatakan sebagai petarung. Dan Daniel begitu juga. Daniel kerja di rumah sakit kandung, mengikuti proses seleksi seperti layaknya biasa, dan Daniel lulus dengan nilai yang baik. Kemudian setahun ada proses penerimaan pegawai BU, Daniel ikut ujian, dan saya juga kaget juga tentu karena Daniel lulus juga dengan nilai yang sangat baik, sehingga Daniel masuk dalam rumah sakit kandung sebagai pegawai BU tetap. Dan kita melihat juga kebesaran Tuhan. Ada seleksi penerimaan P3 untuk pegawai yang ada di rumah sakit kandung. Daniel juga di antara sekian yang dibutuhkan, yang ikut kurang lebih 100-an, yang terima hanya 10. Daniel secara administrasi online, Daniel masuk dalam peringkat kelima. Tepuk tangan juga untuk Daniel. Dan luar biasa, walaupun pengumumannya nanti bulan Juni ya, tetapi secara sistem kami melihat bahwa Daniel sudah masuk dalam kategori itu. Dan tentunya kami sebagai orang tua teristimewa, Pak Moldi dan Ibu Kris, kakak beradik, saudara bersaudara, sama-sama sepelayanan, tentunya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi Maria dan Daniel, juga kepada orang tua yang tentunya sangat memberikan peranan penting atas keberhasilan anak-anak. Anak-anak tentunya tidak akan berhasil tanpa campur tangan dari kedua orang tua, terutama doa yang orang tua berikan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengikuti teladan daripada Daniel dan Maria, dan sama-sama kita doakan Daniel dan Maria kesuksesan yang mereka capai sekarang, mencapai S1, sarjana teknik dan sarjana administrasi publik. Ini merupakan langkah awal untuk meraih kesuksesan dan kesuksesan, sehingga baik Daniel dan Maria akan menjadi berkat bagi banyak orang, akan berguna bukan hanya bagi diri sendiri, bagi keluarga, tetapi kita berdoa berguna bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, berguna bagi masyarakat yang ada di Indonesia, bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Kita doakan semua, dan kita yakin semua yang ada di sini semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Demikian dari kami, dan terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
terus. God bless. Apa tuh? 3, 2, 1.